بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu 'ala ar-rahmanil muhda wan ni'mal musda Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Kelatan saya ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan setelah berlalu dari kita pembahasan tentang bab istiqamah, maka susunan yang bagus sekali beliau rahimahullah ta'ala Imam Nawawi melanjutkan pembahasan berikutnya tentang bagaimana untuk supaya kita bisa istiqomah. Jadi kalau kemarin disebutkan tentang keutamaan atau perintah untuk istiqomah, lebih tepatnya bab 8, adapun pada bab 9 yakni beliau menawarkan ini loh cara untuk supaya kita bisa istiqomah. Bab ke-9 adalah bab tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala. Bab bertafakkur terhadap keagungan atau kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya. Kemudian bertafakkur tentang fananya dunia, wa ahwalil akhirah, termasuk dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari akhirat ya. Wasairi umurihima, dan hal-hal berkaitan dengan keduanya. Wa taqsirin nafsi wa tahlibiha wa hamliha 'ala istiqamah, dan bagaimana mendidik jiwa, merawat jiwa, mengantarkannya untuk mendapatkan istiqamah. Jadi di sini hal yang ditawarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala untuk istiqamah, pintu untuk mendapatkan istiqamah adalah dengan bab tafakkur. Bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalau kita perhatikan, semua makhluk Allah menunjukkan satu hal, ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah yang Maha Sempurna. Hanya satu yang menciptakan itu. Ketika kita melihat seekor semut, menunjukkan ini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada satu zat saja yang bisa menciptakan ini dengan sempurna. Kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari biji yang kecil kemudian bisa menjadi pohon yang besar. Siapa yang melakukan ini? Semuanya kembali kepada zat yang satu, zat yang esa, zat yang sempurna dalam segala sifat dan nama-namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tafakkur ini menjadi pintu untuk supaya kita masuk istiqomah. Kita bertafakkur melihat apa yang ada di sekitar kita, melihat matahari, bulan dengan perputarannya, melihat gunung-gunung, lautan, semua yang ada di hadapan kita, melihat makhluk apapun, kita selalu memikirkan itu. Kok bisa ya seperti itu ya? Kok bisa kita dulu tidak ada menjadi ada? Kok bisa ya dulu kita ada di rahim seorang ibu, dikeluarkan dari rahim ibu, kemudian menjadi dewasa, berkembang pikirnya, memorinya bertambah, pengetahuannya bertambah, skillnya bertambah. Ya, itu harus kita pikirkan semuanya itu untuk mengantarkan kepada istiqomah. Kalau kita mengetahui kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini tidak akan ada yang bisa melakukan itu kecuali zat yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna. Kemudian hal yang mengantarkan berikutnya adalah wafana'id dunya, supaya kita bertafakur terhadap fananya dunia. Dunia ini hanya sebentar, hanya batu loncatan saja. Ya, semuanya akan merujuk
berujung kepada kematian. Semuanya akan musnah, semuanya akan binasa. Makhluk-makhluk Allah pasti akan binasa pada waktunya. Itulah fananya dunia. Maka kita perlu memikirkan hal ini. Kemudian wa ahwalil akhirah. Demikian juga tentang ngerinya, dahsyatnya hari kiamat, hari akhir. Ya. Dari proses di alam barzakh bagaimana, fitnah yang ada di alam barzakh bagaimana, ada azab, ada nikmat di dalam alam barzakh, berapa lama di alam barzakh, berapa lama nanti kemudian dibangkitkan, dan seterusnya sampai hari kiamat. Perjalanannya sangat panjang. Kalau kita mengenal fananya dunia, ya, selalu memikirkan dahsyatnya hari kiamat, ya, diawali dengan perpindahan seorang manusia ke alam barzakh, itulah alam akhirat yang pertama. Maka ilmu tentang hal ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Supaya apa? Itu tadi, untuk bisa mengantarkan kepada istiqomah. Lalu seorang muslim berikutnya adalah harus merawat dirinya, membimbing dirinya, bagaimana mengantarkan dirinya untuk mendapatkan istiqomah itu. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini ya, berkaitan dengan bab tafakur adalah bab yang sangat penting. Tafakur, ya. Ibnu Qayyim menjelaskan masalah ini dalam Miftah Sa'adah, bahwasanya bertafakur terhadap makhluk Allah sebagaimana yang ada di bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan tafakur terhadap makhluk-makhluk Allah itu dapat mengantarkan manusia nanti kepada keesaan Allah, keagungan Allah, dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau orang bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah, akan disadari oleh dirinya bahwa alam semesta ini fana, ya. Alam semesta ini tidak ada yang abadi, semuanya dalam kefanaan. Artinya pasti akan binasa, pasti akan rusak, pasti akan binasa. Dan kemudian pada akhirnya penghuni alam semesta ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia dan jin maka akan mendapatkan pahala atau ganjaran, lebih tepatnya ganjaran berupa kebaikan jika ia menjadi orang yang beriman dan beramal saleh di dunia. Kalau sebaliknya melakukan pengingkaran terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan ganjaran keburukan berupa azab yang pedih sekali. Waliyadzubillah. Maka siapa yang ingin untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat, ya, terutama, ya, maka hendaknya dia berada di atas keistiqomahan. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan ini adalah karakter dari atau ciri khas dari buku Riyadhus Shalihin, yakni ketika Imam Nawawi menyebutkan sebuah bab, pasti bab itu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan bab yang disebutkan. Baru kalau sudah Al-Quran, baru merujuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sahih oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ayat yang pertama yang disebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Saba. Jazakallahu khair. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ya. Yang artinya innama a'idzukum biwahidah, aku hanya peringatkan kalian terhadap satu hal saja, an taqumu lillah, hendaknya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillahi taala, masna wa furada, dalam keadaan berdua atau dalam keadaan bersendiri, ya. Summa tatafakkaru, lalu kalian memikirkan, ya, lalu bertafakurlah kalian setelah itu. Ini membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang yang tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Nabi adalah orang yang gila, orang yang melakukan kesia-siaan yang tidak ada gunanya, melakukan sesuatu yang tidak manfaat, ngajak orang lain untuk masuk surga, ya, mengajak orang lain untuk berucap
syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama 13 tahun di kota Mekah, beliau terutama di awal-awal Islam masuk ke masjid-masjid, masuk ke pasar-pasar, masuk ke rumah-rumah. Ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan kemenangan. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Selalu itu yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ternyata dalam perjalanan dakwahnya beliau itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Ujian Nabi, ujian yang paling berat. Ya. Inna syadda an-nas bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fa-amsal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh fitnah, ujian bagi para nabi itu ujian yang sangat berat sekali, dan ujian paling berat dari kalangan manusia. Semua manusia yang ada kalah ujiannya dengan yang dialami oleh para nabi. Kemudian orang yang di bawahnya yang semisal dengan nabi, maksudnya keimanannya, ketakwaannya sangat luar biasa, seperti as-siddiqin, ya, seperti para sahabat dan yang lainnya, itu imanannya sangat luar biasa. Maka ujian bagi para nabi sangat berat. Nah, di antara bentuk ujiannya adalah ditolak, diingkari apa yang didakwahkannya itu, sehingga Allah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul, katakan kepada mereka orang-orang yang menganggapmu gila, yang menganggapmu itu orang yang tidak berguna, yang menganggapmu orang dukun dan yang lainnya, sihir dan lain, penyihir dan yang lainnya, katakan, innama a'idzukum biwahidah, saya ingin menasihatkan satu hal saja kepada kalian, antaqumu lillah, hendaklah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam ketaatan, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdua atau satu-satu atau bersendiri. Maksudnya begini, kalian orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan ini, coba kalian renungkan, duduklah kalian berdua di antara kalian, kemudian diskusikan, bicarakan tentang aku, apakah ada keburukan yang aku sampaikan ini. Pikirkan itu baik-baik. Kalau tidak melakukan berdua, lakukan sendirian, coba pikirkan dengan hati nurani kalian, apakah ada satu hal pun yang aku sampaikan ini berisi keburukan, berisi kesesatan. Coba kau bayangkan, coba kau pikirkan, tsumma tatafakkaru, kalian berdua membicarakan aku, coba lihatlah aku ini seperti apa, atau bersendiri coba renungkan, ya, atau bersendirianlah lalu renungkan bagaimana aku, ya, apakah ada keburukan yang aku sampaikan. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka orang-orang itu berpikir supaya jernih akalnya, ya, supaya jernih akalnya, tanpa ada didasari dengan penilaian atas dasar hawa nafsu atau fanatisme kesukuan, ya, dari bani fulan, karena kebiasaan orang-orang memang yaitu main keturunan, ya, suka mengagungkan keturunan masing-masing. Maka coba kalian berpikirlah yang jernih, duduklah berdua saja, kemudian atau duduklah bersendiri, renungkan apa yang aku sampaikan ini, apakah ada yang bermasalah, adakah yang keluar dari jalur yang baik. Niscaya kalian tidak akan menemukan keburukan sedikit pun dari apa yang aku katakan. Itu poinnya. Allah ingin menunjukkan kalau mereka mau menuruti satu nasihat dari Nabi untuk bertafakur, berpikir dengan jernih tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sendirian atau dua orang, ya, maka dia tidak akan mendapatkan satu keburukan pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan justru nanti kalau orang tafakur seperti itu, tujuannya apa? Kalau kau nanti berpikir dengan jernih, akan muncul keimanan dari diri kalian, muncullah, lahirlah keimanan, dan semakin kuat keimanan itu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Awalnya kalian ingkar, tapi kalau kau renungkan dengan baik, coba kau telaah dengan baik, apakah yang aku sampaikan ini berupa keburukan? Apakah semua atas hawa nafsuku? Enggak, wallahi enggak. Coba pikirkan baik-baik. Niscaya kalian kalau bisa melakukan itu, ya, tanpa ada didasari rasa fanatisme kesukuan, ya, rasa fanatisme keturunan, ya, ataupun hawa nafsu yang ada dalam diri kalian, niscaya kalian akan mendapati keimanan dalam diri kalian terhadap saya, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah
Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tafakkur. Ya, contoh tafakkur yang ada di sini, ya. Tapi intinya tafakkur, kalau kita bicara tadi tentang tema pembahasan kita, tafakkur itu tafakkur terhadap kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah di dalamnya, ya, kefanaan dunia ini, dahsyatnya akhirat, ya. Kita bertafakkur bahwa kehidupan ini akan beralih, akan berganti, akan pergi dari kita. Selama kita semakin panjang hidup kita, berarti kita semakin mendekati kepada kematian, menuju pertemuan dengan Rabbul Alamin. Lantas kita pikirkan bersama-sama, apa yang sudah saya persiapkan untuk pertemuan yang besar itu, pertemuan yang agung itu dengan Allah. Apakah saya sudah siap dengan bekal akhirat saya atau tidak? Ingat, al-jannah aqrab, ya, min syirakin na'likum wan nar mislah zalika. Ingatlah, surga itu dekat sekali. Neraka juga dekat seperti nempelnya tali sandal dengan kaki kita, dekat sekali. Tiba-tiba hidup berlalu, sudah usia sekian, tiba-tiba sudah dibangkitkan dari alam barzakh. Tiba-tiba sudah orang-orang kafir, mereka menyesal. Ketika ditanya, berapa lama kalian tinggal? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka cuma merasa hidup mereka di dunia cuma satu siang atau satu malam saja di dunia. Padahal usianya ada yang 40, 60, 70, 80. Tapi hidupnya tiba-tiba habis begitu saja. Dan tiba-tiba dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan menyesal. Dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Allah, celaka kami, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Kematian mereka, kematian orang-orang kafir itu padahal lama sekali di alam barzakh. Dan mereka mendapatkan keburukan-keburukan di alam barzakh, dapat siksaan azab di alam barzakh sekian lamanya, ribuan tahun. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Nuh sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, diazab di alam barzakh. Tapi merasa, loh kok saya sudah dibangkitkan ini, sekarang saya menuju kepada azab yang lebih besar dari ini. Itu mereka menyesal. Jadi bahkan kehidupan alam barzakh yang lamanya luar biasa seperti layaknya seorang tidur, padahal itu penuh dengan azab bagi orang-orang kafir. Ya. Maka kehidupan itu sangat singkat, ya. Maka kita selalu evaluasi diri kita. Berapa kali kita telat sholat? Berapa kali dulu kita pernah meninggalkan sholat mungkin? Walayatubillah. Berapa kali kita tidak konsentrasi dalam sholat? Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan dalam hidup ini? Kita evaluasi diri kita. Berapa sholat yang kita bisa khusyuk penuh, dan lebih banyak mana antara kita bisa khusyuk dengan tidak khusyuk dalam sholat kita? Kita evaluasi diri kita. Kemudian bagaimana dengan hal yang keburukan yang pernah kita lakukan? Berapa kali kita berghibah? Berapa banyak kita menzalimi orang tua kita, menzaliminya hak orang tua kita? Berapa kali kita menzalimi anak istri kita? Dan seterusnya, kita evaluasi diri kita. Sehingga kalau dengan bertafakkur pada diri kita seperti itu terus menerus, ini nanti akan membentengi diri kita dari keburukan dan justru akan mengantarkan kita kepada istiqomah, ya, kepada istiqomah. Ya. Maka di sini juga kita mendapat sebuah pelajaran, ya, cara yang bagus. Orang kalau mau tafakur itu bisa dilakukan dengan sendiri atau berdua. Sendiri itu khalwat, ya, bersendiri, memikirkan, ya, memikirkan tentang apa yang ada di sekitar kita. Semuanya ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, coba berdua dengan sahabat karibnya, sahabat dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kalau bahasa kita semacam curhat atau untuk ini membahas tentang apa ya yang sudah saya lakukan untuk Allah ini, apa ya kesalahan apa yang sudah saya lakukan selama ini, ya. Jadi saling menyampaikan isi hatinya seorang dengan sahabat yang lainnya, supaya nanti satu bisa memberikan nasihat kepada yang lainnya. Kau harus melakukan ini dan ini. Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dalam menghadapi itu semuanya, bersabarlah dalam ketakwaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada dua cara untuk tafakur. Maka kita perlu meluangkan waktu, ya, untuk menyendiri. Tidak terus menerus kita dalam keramaian. Sewaktu-waktu, ya, sekali-kali kita butuh dalam
seminggu kita butuh berapa kali kita menyendiri, ya, bertafakur, merenungi apa yang sudah kita lakukan, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita. Ya, kita lihat kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Ya, apakah saya dalam seminggu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat hal yang bermanfaat untuk hidup saya? Apakah ilmu saya bertambah, iman saya bertambah dalam minggu ini? Ibadah saya bagaimana, turun atau naik? Ya, itu kita selalu mengevaluasi diri kita. Ya, dengan sendiri atau terkadang juga boleh dengan berdua. Berdua itu enak kalau dengan sahabat yang satu frekuensi begitu ya, yang klik, kalau bahasa kita tuh yang klik, ngobrol, gimana saya ibadah saya kok agak kacau nih, bagaimana, minta nasihat kepada saudaranya. Tapi inilah intinya, tafakur bisa dilakukan bersendiri atau berdua, dan ini tafakur itu adalah cara yang ampuh untuk bangkit dari kelalaian menuju istiqomah. Kalau kita lalai, sudah mulai banyak meninggalkan sholat qiyamul lail, sudah banyak meninggalkan bacaan Qur'annya, direnungkan sendiri. Kalau ndak, belum bangkit juga, ajak ngobrol siapa temannya yang paling dekat, yang bisa memberikan nasihat. Wa tawassau bil haq, wa tawassau bis sabr. Ya, agama ini agama yang mengedepankan kebersamaan, ya, mengutamakan kebersamaan, ya, untuk mencapai kebaikan bersama. Ya, karena memang realitanya di dalam kehidupan, ya, kalau orang itu tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau tinggal di komunitasnya, di masyarakatnya, melakukan kezaliman-kezaliman, ya, keburukan-keburukan, dia merasa tidak melakukan kesalahan di situ. Ya. Kenapa? Ya sudah, karena saya berada di komunitas saya, mereka menganggap itu tidak ada masalah. Maka kemudian saya pun menganggap itu sebagai hal yang tidak bermasalah. Waliyadzubillah, ya. Maka harus merenungkan diri, butuh waktu bersendiri atau butuh teman dekat untuk bisa diajak bicara. Berikutnya ayat yang kedua, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang, la ayat liulil albab, semuanya itu adalah memiliki tanda-tanda atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi berdirinya, dalam keadaan duduknya, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaringnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian mereka senantiasa bertafakur, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian mereka pun berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, ya, ya Allah, sungguh Kau tidak menciptakan ini semuanya dengan batil, ya, subhanak, maha suci Engkau. Jadi di sini kalau urutannya itu, orang yang selalu mengingat Allah, alladzina yadhkurunallah, dalam berbagai kondisi, berbagai keadaan, sehat, sakit, kaya, miskin, ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, alladzina yadhkurunallah, ya, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan memunculkan apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia nanti akan memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi. Jadi nanti tafakur itu bisa muncul kalau seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau ingin bertafakur terhadap penciptaannya Allah tapi tidak mengingat Allah, itu tidak terjadi, ya. Justru supaya bisa memunculkan tafakur terhadap makhluk-makhluk Allah, supaya menunjukkan keagungan Allah, harus mengawalnya dengan ingat Allah dalam berbagai kondisi, dalam berbagai tempat. Jadi ingatlah Allah selalu, muncul tafakur, baru muncul pengagungan dan pensucian terhadap Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, maha suci Engkau. Mengesahkan Allah, ya, mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Bab tauhid ini, tauhidullah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, ya. Jadi
inilah kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang agung, ayat yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari. Dulu pernah jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dengan isnad dengan sanad yang sahih, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma kana lailah minal layali, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, zarini ata'abbad ila Allah, ata'abbad lillah." Wahai Aisyah, saya minta izin, malam ini saya ingin menyendiri, saya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bagus. Seorang suami minta izin kepada istrinya. Jangan-jangan istri, karena bisa istrinya itu sangat senang, dan Aisyah juga menunjukkan itu. Wahai Rasulullah, saya lebih senang kalau saya berada di sisimu. Iya. Tapi apa yang membuatmu senang pasti aku juga senang. Silakan lakukan. Tapi intinya ketika seorang suami minta izin kepada istrinya, hal yang bagus. Nabi kita izin kepada istrinya, nanti malam saya ingin fokus, ya, kholwat, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqama, ia pun berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, fatatahhar, kemudian bersuci, lalu salat malam. Setelah salat malam, ya, beliau saat itu dalam kondisi salat, terlihat oleh Aisyah, innahu yabki lam yazal yabki hatta balla hijrahu. Beliau salat sambil nangis sampai basah bajunya, hatta balla lihyatahu, sampai air matanya menggenangi jenggotnya, hatta ballal arda, sampai air matanya menetes ke tanah tempat sujudnya, tanah tempat beliau salat. Kemudian beliau keluar, ya, maksudnya tetap dalam keadaan sholat di situ, ya. Sholatnya itu di Masjid Nabi, karena Masjid Nabi itu letaknya berdampingan dengan rumah yang ditempati oleh beliau dengan Aisyah. Jadi keluarnya itu cuma sebentar dari Aisyah, kemudian keluar ke Masjid Nabi. Semalam suntuk beliau sholat panjang sekali, ya, hatta yatawara qadamuhu, sampai kakinya bengkak. Nangis, digambarkan nangis sampai nangis, bajunya basah, jenggotnya basah, tanah tempat sujudnya basah, menunjukkan sangat nangisnya luar biasa, ya. Sampai nangisnya itu terjadi sampai Bilal azan subuh. Bilal azan, didapati Nabi masih menangis saat itu. Kemudian Bilal pun bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah, sedangkan Allah, ya, laqad ghafara lakallah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambik, ya, karena sesungguhnya bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan telah berlalu, sudah ada jaminan kau itu dapat ampunan, kenapa nangis? Maka beliau mengatakan, afala akun abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, ya. Tapi bahasan kita, beliau di situ sholat itu bukan sholat yang tanpa tafakur, tanpa meresapi sholatnya. Bahkan beliau mengatakan, laqad nuzilat, ya, telah turun ayat inna fi khalqis samawati wal ard, sampai akhir yang kita baca tadi, yakni surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ya. Dan inilah tafakur, ya. Tafakur itu datang intinya ketika seorang selalu ingat Allah. Nabi SAW ingat Allah sehingga sholat di malam hari, sholat bersendiri, fokus, konsentrasi, khusyuk dalam sholatnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sholat yang seperti ini nanti yang menjauhkan kita semuanya dari kelalaian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tidak bisa memiliki fungsi menjauhkan seorang dari kemungkaran, dari kelalaian, kecuali kalau sholat itu dijalankan dengan apa? Dengan kekhusyuan, ya. Ada proses berpikir, ya, memikirkan apa yang dibacanya,
Oleh karenanya di antara ulama para sahabat mengatakan ya, nurul iman at-tafakkur. Cahaya iman itu datang dari bertafakur. Bertafakur itu selalu memikirkan ya, selalu memikirkan. Ya. Dan itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung, bertafakur itu ibadah. Memikirkan, kok bisa ya? Semuanya kondisi langit-langit dan bumi itu sempurna, tidak ada bertabarkan sama satu sama sekali. Ya. Jadi matahari terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, tidak terlambat. Mata rafi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada satupun makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi ini di atas sesuatu yang tidak sempurna, semuanya sempurna, ya. Tidak ada kekurangan satupun di dalamnya. Ummu Darda pernah ditanya tentang Abu Darda. Wahai Ummu Darda, ya, ma aksur ibadat li Abi Darda fi baitihi. Ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda ketika di rumah? Maka Ummu Darda mengatakan at-tafakkur wal i'tibar. Yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh Abu Darda di rumah adalah yakni bertafakkur, ya. Bertafakkur. Termasuk tafakkur dalam hal ini adalah memikirkan apa yang dibaca dalam sholat, itu juga bab di dalamnya. Karena Ibnu Abbas juga mengatakan rakaatani muqtasidatani fi tafakkur khairun min qiyamil lail bila qalbin. Sesungguhnya 2 rakaat di waktu malam disertai dengan penghayatan, fokus, konsentrasi, tafakur terhadap apa yang dibacanya, ya, itu jauh lebih baik daripada qiyamul lail semalam suntuk tanpa menghadirkan hati. Jadi sholat yang bagus adalah sholat yang khusyuk, yang berusaha memahami apa yang dibacanya, ya. Al-Fatihah, maka sangat diperlukan sekali ilmu tafsir Al-Quran, terutama Fatihahnya, karena yang wajib dibaca, tidak ada satupun Quran, ayat Quran yang wajib dibaca di dalam sholat kecuali Al-Fatihah. Maka pentingnya setiap kita untuk belajar Al-Fatihah itu fardu kifayah, ya, harus kita pahami itu. Fardu ain, fardu bagi semuanya. Ini sifatnya individu, perorangan. Fardu ain, karena urusannya dengan sholat kita ini. Maka harus belajar tafsir Al-Fatihah, diulang-ulang. Sudah pernah belajar, ulang lagi, ya, supaya semakin mantap tahu apa yang dibacanya. Jadi tidak dalam keadaan sholat itu tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tapi tidak paham makna dan pesan di dalamnya. Ingat, dalam setiap ucapan bahasa itu ada makna, ada pesan, ada nilai di sana. Ada makna lahiriah, ada pesan yang lebih mendalam dari apa yang nampak dari sisi lahiriahnya, ya. Maka itu diperlukan, ya, diperlukan. Fokus dalam sholat itu sangat perlu. Fokus dalam segalanya itu kunci keberhasilan, ya. Dalam bidang dunia kerja, fokus di dunia kerjanya nanti menjadi orang yang profesional, ya. Fokus dalam sholat, dia akan khusyuk. Kalau enggak, maka nanti akan tidak nyampe tujuan. Coba bayangkan orang sedang bekerja, mikir keluarganya, mikir yang di rumah, mikir yang ini, mikir yang itu, kacau pikirannya. Sama dengan ketika sholat, waktu sholat mikir keluarganya, ketika di tengah keluarganya mikir pekerjaannya, tidak selesai-selesai, ya. Itu jadi tidak fokus seperti itu. Hal yang sangat bagus adalah orang supaya bisa fokus dalam hal yang dijalaninya, ya. Iya, memang pikiran manusia kompleks banyak sekali. Betapa banyak kita sering dipalingkan. Waktu sholat baru rakaat pertama sudah memikirkan, oh ya, nanti pulangnya bagaimana, nanti apa yang mau saya lakukan setelah ini, oh nanti ngobrolnya di rumah siapa ya sama teman saya, oh nanti saya mau silaturahim kemana ya, mikirnya ke sana. Oh nanti di rumah saya mau berikan apa ya untuk anak dan istri saya. Padahal ketika di rumah diajak ngobrol di keluarga, tidak fokus dengan gadgetnya, fokus dengan tetangganya, fokus dengan yang lainnya, ya. Ini kompleks, memang manusia itu kompleks, ya, kompleks sekali. Maka hal yang baik itu kita fokus dalam satu hal, ya, dalam satu hal. Jadi di sini tadi pesannya, selalu ingatlah Allah dalam berbagai keadaan, ya. Dan orang tidak akan bisa mengingat Allah kecuali dia memunculkan rasa cintanya kepada Allah, rasa rindunya kepada Allah. Seorang harus mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka
dia semakin cinta, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah semakin rindu, dia akan selalu ingat terus terhadap Allah, pasti. Ini namanya orang cinta pasti ingin sesuatu. Saya sedang suka apa ya, misalnya barang elektronik apa, misalnya laptop yang punya seperti ini, spek seperti ini, saya suka dengan itu, maka selalu memikirkan itu berulang kali ya. Nah, bagaimana kalau kita cinta, rindu kepada Rabbul Alamin, maka akan selalu ingat terhadap Allah setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sedih, bahagia, tetap selalu mengingat Allah. Dan di sini bahasan kita tadi ada kata zikir, mengingat Allah, innal alladzina yazkurunallah, dan seterusnya. Kemudian poin kedua, wa yatafakkuran fi khalqi as-samawati wal ard, kemudian bertafakkur. Maka zikir yang lebih bermanfaat itu adalah zikir ketika dibarengi dengan tafakkur. Dulu pernah ada kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, Ibnu Abbas ya, karena paman beliau adalah Abbas, pamannya Nabi, maka kita menyebutnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah sengaja ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di setiap malamnya, bagaimana ibadahnya Nabi. Maka beliau minta izin kepada bibinya Maimunah untuk tinggal di rumah Maimunah. Wahai bibi, izinkan saya tinggal di sini, saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan sendiri, bittu inda khalati. Ya, saya pernah bermalam di rumahnya bibi saya Maimunah. Ya. Kemudian saya mengamati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaman Nabi, saya mengamati Nabi bangun dari tidur ya. Kemudian tawaddu, beliau wudu ya, wudu'an khafifan, dengan wudu ringan. Dengan wudu yang tidak banyak, bisa jadi 1 kali, bisa jadi 2 kali. Karena yang paling sempurna 3 kali. Tidak boleh ada yang lebih dari itu. Wudu itu yang dilakukan sekali, 2 atau 3. Kecuali mashur ra'si, kalau mengusap kepala cuma sekali saja. Tapi anggota tubuh semuanya itu bisa minimal sekali, bisa dilakukan 2 kali, bisa dilakukan 3 kali yang sempurna, tidak boleh lebih dari itu. Di sini digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu'an khafifan, wudu dengan ringan. Kemudian beliau bangkit dan sholat. Setelah sholat, fa kharaja minal bait, beliau keluar dari rumah. Fa nadhara ila sama, melihat ke arah langit ya. Fatala, kemudian membaca ayat yang kita baca ini, Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. 2 ayat ini dibaca, beliau sambil melihat langit, melihat bintang-bintang yang ada di angkasa, melihat langit, melihat tempat yang paling tinggi ya, langit, tempat yang paling dicintai itu langit, karena di sana tempat Allah berada. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Sang Rahman beristiwa di atas arsy, di atas langit sana. Beliau cinta kepada Allah, rindu kepada Allah ya. Beliau melihat ke angkasa sana. Kemudian setelah bertafakur, melihat bulan-bulan, bintang-bintang, memikirkan bagaimana kok sempurna semuanya ini. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian setelah selesai bertafakur dan membaca ayat tadi, beliau masuk lagi ke rumah ya, raja'a ilal bait, kemudian memperbarui wudunya, siwak, bersiwak, kemudian memperbarui wudunya, lalu sholat lagi, sholat qiyamul lail lagi dilanjutkan. Kemudian setelah sholat keluar lagi dari rumah, melakukan seperti yang tadi, melihat langit, kemudian membaca 2 ayat surat Ali Imran 190 191 ini. Kemudian sambil merenungkan, bertafakur, sudah masuk lagi ke rumahnya, dan kemudian bersiwak lagi dan wudhu lagi, kemudian melanjutkan qiyamul lailnya. Masya Allah ya.
Dan inilah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh. Coba beda orang yang sholat dengan tafakur dengan yang tidak. Coba kita, kalau kita memang agak sulit ya sekarang di rumah kita tinggal rumah apalagi banyak gedung-gedung sekarang ini ya, tidak terlihat kadang bulan bintangnya. Coba sekali-kali kita qiyamul lail, keluar rumah sebentar, tiru dengan yang dilakukan Nabi. Lihat angkasa, subhanallah ya, sunyi, kemudian betapa agungnya ciptaan Allah, ada bulan begitu indahnya ya, tidak pernah absen ya, selalu muncul pada waktunya, tidak pernah tabrakan dengan yang lainnya, beredar pada orbitnya, masya Allah ya. Pikirkan itu semuanya, kemudian sholat lagi, beda rasanya ya, beda rasanya. Jadi sebelum sholat tafakur. Dan lihat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertafakur memang. Di Gua Hira yang dilakukan tahannuth, tafakur itu. Iya. Beliau sering melihat ke arah langit ya. Dan selalu merindukan Allah ya, kapan ruhku ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita munculkan hal itu. Maka kita akan memunculkan semangat beribadah, istiqomah di dalam ibadah kita. Sholat itu lebih bermakna, membaca Al-Quran bisa lebih bermakna ketika kita selingi dengan tafakur. Termasuk zikir pagi, zikir petang, diimbangi dengan tafakur. Itu rasanya berbeda dengan kalau tidak dibarengi dengan tafakur. Ya, semoga Allah membuat kita menjadi hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah, selalu bertafakur ya, selalu mengambil pelajaran dan selalu mengagukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba terbaiknya supaya bisa mendapatkan pahala terbaiknya, yaitu surga Firdaus kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian dulu untuk hari ini. Insyaallah ada 2 ayat lagi insyaallah yang akan kita bahas berikutnya, masih bab tafakur. Dan dalam bab tafakur ini tidak ada satupun hadis yang disebutkan, tapi intinya di sini setelah kita membahas tentang perintah istiqomah, maka di bab yang sekarang ini ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah bagaimana kita bisa istiqomah. yakni istiqomah yaitu dengan bertafakur ya, dengan bertafakur memikirkan khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Setiap melihat makhluk Allah kita berpikir ya, pikirkan bagaimana kok bisa seperti ini ya, kok bisa seperti itu ya, betapa agungnya Allah, betapa agungnya ciptaan Allah, dan seterusnya. Maka ini nanti akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah, semakin menguatkan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu nanti yang akan mengantarkan kita kepada istiqomah dan menjauhi kelalaian. Kalau kita mau jatuh kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang lalai, ketika mengingat Allah bertafakur, nanti kita akan kembali ke jalan yang semestinya, istiqomah di atas jalan yang semestinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat yang kita bahas hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.